Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita coba untuk lanjut kuliah. Kemarin kita udah bahas VTP ya, Virtual Trunking Protocol. VLAN Trunking Protocol, sorry. Sekarang kita masuk interVLAN. InterVLAN ini untuk lebih jelasnya kita lanjut aja biar cepat. Oke, interVLAN. Fungsi interVLAN itu apa sih? Dari yang kemarin ada VTP, ada VLAN, ada segala macam. Nah, VLAN ini sebenarnya dari yang kemarin kan antar VLAN itu, maksudnya yang berbeda VLAN itu kan nggak bisa saling terhubung ya. Nah, dengan interVLAN ini, atau dengan mekanisme interVLAN ini, kita bisa menghubungkan atau bisa mengkoneksikan jaringan dengan VLAN yang berbeda. Jadi misalkan VLAN 100 kan nggak secara logikal nggak bisa ping ke VLAN 200. Nah, dengan interVLAN ini dia bisa ping antar VLAN atau ping dengan berbeda VLAN. Jadi bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, untuk merutekan traffic VLAN, sebuah jaringan non VLAN terang, maka kita perlu namanya router. Nah, di sini kita udah mulai coba masuk pakai router ya. Jadi nanti routernya terhubung ke masing-masing VLAN. Jadi nanti kita pakainya semacam sub interface. Jadi untuk menghubungkan antar VLAN satu dengan VLAN lain itu kita menggunakan router. Nah, nanti ada sistem namanya sub interface atau interVLAN. Oke, kita lanjut. Nah, sorry. Untuk gambarannya gini, kalau misalkan kita pakai untuk menghubungkan dua VLAN kan nanti kita harusnya ada dua gini ya. Misalkan ada VLAN 100, ada VLAN 200. Nah, untuk menghubungkan itu kan nanti harus yang VLAN 200 ini atau VLAN yang di terang VLAN 200 ini harus terhubung ke salah satu interface di router kan ya. Nah, yang VLAN 100 pun harus terkoneksi dengan Ethernet atau interface yang berbeda dengan VLAN 200. Nah, untuk interVLAN ini nanti kita cukup pakai satu jalur, nanti bisa untuk menghubungkan semua VLAN. Nah, masalah dan solusinya. Nah, jadi kebutuhan perangkat end user itu untuk menemukan host yang berbeda di luar VLAN. Jadi intinya untuk mengkoneksikan antar VLAN yang berbeda. Nah, jadi dan juga untuk memindahkan traffic dari satu VLAN ke VLAN yang lainnya. Jadi harus melalui sebuah router. Jadi sebenarnya nanti ada router, karena router kan basicnya ada IP-nya, maksudnya layer 3. Jadi dia bisa merouting suatu jaringan. Kalau misalkan switch itu kan hanya sebagai apa ya? Dia nggak bisa merutekan, maksudnya nggak bisa spesifik. Ini tuh route-nya ke sini loh. Yang ini route-nya ke sini. Cuman dia hanya bebas gitu. Jadi yang penting satu VLAN dia tetap broadcast kan terhubung semua. Nah, untuk gambarannya kayak gini nanti. Jadi setiap switch itu kita koneksi ke satu router. Nah, untuk konfigurasi interVLAN ini sebenarnya ada 3 kalau nggak salah. Jadi yang pertama tadi, jadi setiap VLAN itu, misalkan terang VLAN 100 itu connect ke Ethernet 1 di router. Terus VLAN terang 200 nanti connect ke VLAN ke Ethernet Ethernet F2 misalkan di routernya. Itu mekanismenya nanti boros kan, maksudnya setiap ada VLAN baru, nanti kita harus tarik kabel satu lagi ke router, satu lagi ke router. Nah, jadi kita nanti bakal nyoba yang kedua ini, kita pakai modenya trunk link atau router on stick. Jadi kita cukup narik satu kabel ke router. Nah, nanti router itu kita maksudnya si kabel yang dari router ke switch itu kita jadiin trunk. Nah, nanti di situ kita bikin sub-sub interface berdasarkan VLAN-nya. Ataupun jadi
kalau switch itu ada namanya switch manageable atau switch yang bisa layer 3 ya. Jadi si switch itu bisa kita kasih IP dan juga dia switch-nya bisa ada sistem routing-nya. Nah, itu biasanya switch-switch yang enterprise. Kalau misalkan switch-switch biasa nanti kita paling bisa manage VLAN-VLAN-nya aja. Cuma nanti ada kayak hybrid gitu, dia bisa router juga bisa sebagai switch. Oke. Jadi nanti setiap VLAN, nah kayak gini gambarnya. Kita tetap kita nariknya cuma satu kabel nih, fase Ethernet 00 ke arah switch. Nah, cuma nanti di routernya, di sisi routernya nanti kita define-nya tuh IP interface 00 nanti VLAN 2 misalkan jadinya 00.2 atau 00 sub interface-nya 2. Jadi 0 strip 0 atau fast ethernet 0 sub interface-nya .2. Begitupun yang 3 nanti tetap di fast ethernet-nya tetap di 00. Cuman nanti kita bikin sub interface-nya di 3. Dan juga untuk yang 1. Jadi 00 sub interface-nya .1. Ini VLAN 1, VLAN 3, VLAN 2. Nanti kalau misalkan VLAN 200 berarti nanti ini fast Ethernet 00.200. Misalkan ini 300 berarti fast Ethernet 00.300 atau sub interface-nya 300. Oke, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Bang mau nanya Bang. Oke. Berarti itu tadi saya kiranya soalnya yang .1 itu saya kira IP network-nya Bang. Berarti bukan IP network. Ini bacanya beda ya. Ini kan IP nih. Ini kita punya jadi kita VLAN 2, kita attach IP-nya atau assign IP-nya itu 192.168.2.1. Nah, cuma nanti kita di router kita settingnya fast Ethernet 0 karena yang ditarik kabel cuman 00 karena cuma satu nih. Otomatis kan nanti VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 harus terpisah juga kan sebenarnya. Nanti si router yang bikin dia jadi terhubung. Nah, makanya dibikin skemanya namanya sub interface. Jadi interface-nya tetap fast Ethernet 00. Cuma nanti kita kasih sub. Misalkan dia VLAN 2, sub-nya berarti .2. Kalau dia VLAN 3, berarti dia sub-nya 0.3. Yang satu juga 0.1. Berarti tetap untuk pengalamatan IP buat setiap VLAN itu bebas Bang? Beda-beda. Ya jadi kan dalam apa ya? Dasarnya kan antar VLAN kan beda network kan? Antar VLAN kan beda network ya? Iya. Nggak bisa saling terhubung. Iya beda Bang. Nah, si router ini yang menghubungkan yang beda network itu. Jadi nanti secara dasar kan network 1.1 ini nggak bisa terhubung ke 3.1 ya. Nah, dengan adanya kita tarik kabel ke router ini, terus kita bikin sub interface, otomatis nanti VLAN 1 bisa ngeping ke VLAN 3, VLAN 1 bisa ngeping ke VLAN 2, begitupun sebaliknya VLAN 2 ke VLAN 1, ke VLAN 3. Jadi intinya sebenarnya buat ngehubungin aja sih. Dan yang bisa ngehubungin itu cuma si router, atau kalau switch nanti ada switch manageable atau switch layer 3. Begitu. Mungkin lebih enaknya nanti kita coba trial. Oke. Ada yang ditanyain lagi? Berarti bedanya di konfigurasi interface-nya doang ya Bang ya? Ya. Sub interface-nya. Sub interface. Jadi interface tetap satu nih. Kita cuman narik kabelnya satu. Dari switch ke router cuma satu. Cuma nanti di routernya kita define fast Ethernet 0. Untuk VLAN 2 berarti kita kasihnya fast Ethernet 00.2. Artinya fast Ethernet 00 sub interface-nya 2. Gitu. Oke. Ada lagi? Kalau kecepatan bilang ya. Oke, maksudnya secara logika udah dapet ya? Dapet lah ya, udah pada pinter-pinter semua lah. Kita coba
langsung praktek aja kali ya. Kita coba sebenarnya mana nih? Stop share dulu. Oke. Interfilan. Set. Oke, untuk topologinya kurang lebih kayak gini ya. Nah, jadi ini kita punya VLAN 100, VLAN 200, VLAN 300. Nah, ini VLAN-nya kan di-define-nya di switch ya. VLAN Iya. 200, VLAN 100, VLAN 300. Nah, kita ini pengen ngubungin nanti PC ini bisa terhubung ke sini, ini pun bisa terhubung ke sini. Nah, kita pakainya si router ini. Nah, karena kan di router ini kita cuma nariknya satu kabel doang nih. Sedangkan kita pengen ngubunginnya 3 nih. Kalau secara fisik atau secara fisikal itu kalau kita mau terhubung itu kita dari sini nanti bikin lagi satu akses ke sini, satu ke sini, satu ke sini. Kebanyakan kan. Makanya kita cukup narik satu aja tapi nanti kita buat mekanismenya sub interface atau interfilan. Oke. Paling kita coba yang di switch dulu ya. Untuk Bang, config. untuk routernya itu apa bang? Kan kalau kemarin Cisco. Oh iya, kita routernya pakai yang Cisco. Pakai yang ini nih. VXR boleh, ataupun yang 170 juga boleh. Nah, untuk yang Cisco IOS 170 ini mudah, maksudnya nggak perlu ada tambahan apa-apa, tinggal ganti namanya aja. Secara default dia cuma dapat sekitar 4 interface kalau nggak salah. Cuman ini biar enak sih, tadi pakainya yang VXR. Jadi nanti kalau VXR itu kita bisa nentuin, nah nanti slot 1 tuh isinya apa, slot 2 isinya apa. Nanti slot 1 isinya fast Ethernet, slot 2 fast Ethernet gitu. Fast ininya mau Ethernet biasa atau gimana. Gitu. Paling kita coba yang Cisco dulu. Karena Cisco universal atau global lah. Nanti kalau sertifikasi juga yang sangat dilihat juga kan, sangat sertifikasi network yang sangat dipandang lah istilahnya itu Cisco untuk saat ini. Walaupun banyak vendor-vendor lain untuk jadi pilihan. Oke. Ada lagi tanya? Kita coba. Ini notepad-nya kelihatan nggak? Kelihatan bang. Kelihatan ya? Oke, jadi nanti step-nya, kayaknya ini aja deh. Untuk step-step konfigurasinya nanti kita, ini, kita punya satu switch, punya satu router, dan punya 3 PC yang berbeda. Untuk switch-nya, pertamanya kita cukup create VLAN. Tadi VLAN 100, VLAN 200, VLAN 300. Kemudian kita verifikasi benar nggak VLAN-nya. Terus kita attach modenya mode apa. Mode, kalau ke arah sini kan modenya akses. Kesininya modenya terang. Kemudian kita assign untuk Ethernet ini VLAN-nya tadi benar kan? Modenya akses, ininya terang. Kemudian kita verifikasi cukup. Habis itu kemudian di routernya kita pertama create sub interface. Kita create yang tadi, ini kan fast Ethernet 00, berarti kita bikin 00.100, 00.200, 00.300. Nah, kemudian setiap itu untuk sub interface-nya kita buat modenya terang. Nah, nanti setelah terang kita
attach atau assign IP-nya untuk sub interface 100, IP-nya berapa, interface 200, IP-nya berapa, 300, IP-nya berapa. Kemudian kita coba cek IP-nya benar apa enggak. Nah, setelah itu baru kita kasih IP-IP masing-masing ini, dan kita coba tes ping. Oke. Untuk yang switch kayaknya udah di luar kepala ya harusnya. Oke, ini coba bantu gimana? Terminal Bang, config terminal. Config terminal. Sorry. Oke, terus? Hostname. Perlu dinamain nggak Bang? Boleh. Ya, ada Hostname. Switch. Hostname-nya hostname switch. Switch 1. Salah. Kenapa nih? Switch 1. Oke. Habis itu kita bikin VLAN. Ya. Bikin VLAN itu gimana? Langsung VLAN VLAN 100. VLAN 100. Terus VLAN 200. kasih nama kali ya. Name-nya Ya, 100. VLAN VLAN 100. VLAN 200. VLAN 200. Kasih nama. Name VLAN 200. 200. Kemudian VLAN 300. VLAN 300. Name VLAN 300. 300. VLAN 300. 300. Oke. Kita exit dulu. Ya. Oke, kita verifikasi. Do show VLAN. Oke, udah ada VLAN 100, 200, 300. Selanjutnya kita config switch interface mode. Oke. Di sini kita ada 00, itunya terang. Kalau 01, 02, 03 itu akses. Gimana caranya? Interface. Masuk dulu interface-nya. Ethernet 01 dulu ya. 01 itu kita jadiin apa? Switch port mode port. akses. Switch port mode akses. Udah gitu doang nih. Duplexnya enggak, Bang? Ya, boleh. Duplex. Kayaknya ini penting sih duplexnya kalau untuk terang kalau nggak salah. Kalau dia duplexnya nggak full. Ada notifnya. Duplex full. Oke. Terus Switch port akses VLAN 100. Akses VLAN 100. 100 gini ya. Ya. Oke. Lanjut. Kita exit. Masuk ke interface Ethernet 02. Sama ya harusnya ya. Port mode akses. Kemudian duplex full. Duplex full. Terus apa lagi? Mode switch port akses VLAN 200. Switch port akses VLAN 200. Oke, kita exit. Masuk lagi interface Ethernet 0/3. /3. Switch port. Kita gini aja. Set. Iya. Modenya akses. Set. Duplexnya full. Terus 300. Oke, selanjutnya yang interface 00. Gimana kalau terang? Terang switch port, terang encapsulation. Terang encapsulation. Terus Dot 1Q. Terus Switch port mode terang.
Mau diduplexin dulu kemudian. Duplex full ya. Duplex Oh, ya. jangan lupa. Duplex Oh my full. Set. Oke. Ini harusnya udah ya. Udah belum? Ini siapa yang chat? Bang izin 2 orang minta ACC. Oke. Udah kan? Udah. Udah ya. Oke. Kita jangan lupa do right. Enter. Nah, oke. Sekarang kita exit dulu. Kita verifikasi dulu. Verifikasi VLAN. Show VLAN. Oke, VLAN 100 udah assign ke 001, VLAN 200 02, VLAN 300 03. Kemudian verifikasi terang gimana? Show in terang. interface terang. Terang. Oke, Ethernet 00 modenya udah on, udah terang. Enkapsulasinya .onq. Oke, berarti untuk di switch-nya udah beres harusnya. Kita masuk ke Cisco-nya, ke routernya. Oke, kalau ini di no-in aja ya. No. Kalau yes nanti lama. Enter. Kalau kayak gitu kalau mulai bang. Ya, pokoknya sebenarnya itu kan would you like to enter the initial configuration dialog. Jadi suruh baca dulu atau apa dulu. Mau nggak? Lamaan kan? Iya, nggak pernah baca. Oke. Ini udah nih modenya gini. Kita jangan lupa enable dulu. Masuk ke global mode. Kita masuk ke... Oke, show run dulu. Kita lihat masih kosong. Nah, di sini kita punya interface-nya 00, 10, 20, 30. Duplex full semuanya. Posisinya shutdown. Kalau untuk ngecek IP, jadi ngecek IP di router. Kalau untuk Cisco itu show IP interface brief. Brief itu artinya yang singkatnya aja, yang summary-nya aja. Nah, di sini kita punya 4 port, ada 00, 10, 20, 30. Posisinya IP-nya belum ke-assign. Kemudian secara administrasi itu dia masih down. Untuk secara protokol juga dia masih down. Nanti kalau untuk Cisco ini jangan lupa kalau kita assign IP ke interface itu harus di no shoot atau kita nyalain no shutdown. Jadi dia nanti bakal up di sini. Oke, di sini kita connect-nya ke fase Ethernet 00 ya. Oke. Tadi pertama kita create sub interface, kemudian config modenya terang, kemudian assign IP-nya ke sub interface, kemudian IP verification. Oke. Kita masuk dulu configuration terminal. Kita udah masuk di sini. Kemudian kita masuk, kita kan punya VLAN 100, VLAN 200, VLAN 300. Nah, di sini jadi kita bikinnya IP. Masuk ke interface dulu, interface fast Ethernet 00. Oke ya, ini 00 ya. Iya. Nah, karena kita bikinnya sub interface, kita bikin sub interface 100, berarti titik 100. Kita enter. Nah, jadi bacanya ini sub if, artinya sub interface. Nah, coba kita exit. Kita coba jangan pakai sub interface-nya. Set. Nah, bedanya di sini. Kalau sub interface dia sub if, kalau misalkan dia interface biasa, dia if atau interface biasa. Oke. Jadi seolah-olah dia ada cabangnya di interface tuh. Gimana ya? Induknya cuma di 00, cuman dia bisa banyak, bisa sub interface. Oke, kita masuk ke sub interface 00100.
Kemudian di sini kita assign IP-nya berapa? IP address. Cara assign-nya IP address. Kemudian IP-nya berapa? Nah, kalau di sini IP-nya kita coba berapa nih? 192.168.1 kali ya. 1.1. Nah, di sini kita nggak bisa pakai /24. Begini nggak bisa. Jadi kalau untuk Cisco, itu kita harus define benar-benar si subnet mask-nya kita bikin benar-benar subnet mask, bukan prefix-nya. Jadi subnet mask-nya berapa? Kalau misalkan pengen /24, berarti subnet mask-nya berapa? 255.255.255.0. Oke. Kalau di VPC itu kan kita tinggal ngasihkan /24 gitu kan. Iya. Kalau di Cisco ini kayak gini. Sorry. Oke. Ini kita assign. Tek. Apa nih? Already configured part of it. ESL VLAN. Routing on VLAN sub interface only if. Oh, kita harus bikin dia terang dulu nih kayaknya. Jadi tadi stepnya kayaknya rada salah, sorry. Karena dia nggak bisa desain kalau belum dibuat terang dulu. Atau enkapsulasinya belum. Kita exit dulu. Untuk ininya masih lupa. Kita cek dulu. Nah, di sini di router. Oh, kita lupa kasih ini. Kita kasih dia dulu, terang dulu. Baru kita bisa assign IP-nya. Jangan lupa .1Q dengan VLAN-nya VLAN berapa. Oke. Tadi di sini. Oke. Kita masuk ke tadi mana? Fase Ethernet 100. Kemudian switch port mode. Switch port. Nggak mau. Switch port. Encapsulation dot bukan bang. Sorry. Switch port mode access. Switch port akses VLAN 100. Oh, ini switch. Switch. Kita masukkan ke sini. Oh, bukan switch port ya. Sorry. Encapsulation mode tadi apa? .1Q. Oke, sorry. .1Q. .1Q. Ini kita di interface 100 kan ya? Berarti kita VLAN-nya VLAN 100. Enter. Di situ kita assign IP-nya 100. Oke, bisa. Selanjutnya setelah itu kita masuk ke interface selanjutnya. Sub interface selanjutnya. Berarti ini kita masuk ke mana nih? Masuk ke yang 0/0.200. 0.200. Oke, udah masuk sini. Habis itu kita masuk encapsulation .1Q VLAN-nya 200. Enter. Ini kita kasih IP address 192.168.2.1. Kemudian 255.255.255.0. Oke. Tadi ada yang lupa. Jadi harus kan tadi secara administrasi kan dia masih down ya. Kita harus up dia. Kita harus bangunin dia. Caranya no shutdown. Enter. Oke. Itu di setiap itu bang. Di setiap interface. No shutdown. Kita exit dulu. Tadi Kalau nggak digituin gimana bang? nanti down.
secara administrasi down. No shut. Oke, exit. Kayaknya kita perlu masuk ke interface ini dulu buat nyalain. Interface fast Ethernet 00. No shut. Exit. Nah, jadi harus bukan di sub interface sorry ya, di interface gedenya, di fast Ethernet-nya itu kita harus no shut, bukan di sub-nya. Jadi nanti dia bakal nih state up. Oke, kita masuk ke interface sub interface. Ada kayak durate gitu nggak tuh? Save-nya gitu. Di mananya nih? Di sini. Di router. Oh, sama-sama. Kalau Cisco dia Do-write modelnya do-write ya. Do-write. Buat nyimpen di RAM, di ROM atau RAM. Kita masuk ke facet ke sub interface berapa nih? F00.300 encapsulasi.1q 300 enter IP address 192.168 berapa nih? 3 ya. 31.255.255.255.0. Enter, kita do write dulu, nyimpen dulu. Building configuration, oke. Kita exit. Exit lagi. Kita coba verifikasi. Verifikasinya cukup dengan show IP interface brief. Nah, di sini kelihatan kan? State-nya up. Nah, kalau dia nggak di no shoot, dia bakal down kayak gini nih. Down. Jadi istilahnya apa ya? Si interface ini mati, walaupun kita colokin, dia nggak ada nyawanya. Nggak bakal kedip-kedip tuh kalau di switch gitu. Nggak bakal ada LED-nya nggak bakal nyala. Karena secara administrasi dia down. Oke. Kalau kayak gini harusnya antara VLAN ini bisa saling terkoneksi. Karena kita bisa lihat di show root. Show IP root. Nah, di sini jadi kalau di router itu kalau dia ada di tabel routing artinya dia bisa saling terhubung. Ini namanya tabel routing ya. Nah, kalau ini connected, ini berarti yang IP 11.124 ini ada, 2.124 ada juga, 3 juga ada. Jadi secara routing ini harusnya udah saling bisa terhubung. Nah, berarti kita sekarang konfigurasi di sininya. Yang terang enggak, Bang? Yang terang yang mana? Tadi yang bacanya gimana sih? encapsulation.1q yang itu. Oh, saya kira yang di router juga perlu di itu juga, Bang. Iya perlu, cuman tapi yang itu yang tadi di istilahnya di encapsulasi gitu. Jadi tapi modenya bukan mode terang. Cuman dibikin seolah-olah si interface ini tuh harus di .1q, harus di encapsulasi gitu. Oke, kita masuk ke sini. Kita cek dulu show IP ya, kalau nggak salah. Ini masih 000. Ini di VPC 100 ya. Kita kasih IP. Address IP doang ya? 192.168 1 titik berapa? 1.1. 100. 1.1 kan udah dipakai sama si router. Oh, 100, Bang. 2 berarti. Oh ya. Kalau 10 boleh nggak? Boleh. Bisa. Boleh. Kalau 200? Enggak. 200 boleh. Enggak, Bang. Tadi yang bilang enggak, kenapa? Soalnya kan ininya Beda segmen. subnetnya, Bang. Enggak, maksudnya kita bikin nih 192.168 1.100 bisa nggak? 200 bisa nggak? Bisa. Bisa kan subnetnya 24
Ini tadi 25. 24 berapa sih? Lupa. 24 berapa Ya ya? bang, bisa bang. Bisa, 25. bisa. Bisa ya. Karena kan Nah. kalau slash 24 itu sebenarnya sampai 255. Iya bang. Bisa. Lupa. Oke. Kita 5/24. Nah, karena ini kita mau ngehubungin ke lain-lain, jadi kita perlu namanya gateway. Nah, gateway-nya ini kita buat gateway. Kita buat ke IP yang tadi yang kita buat tuh, sub interface itu. 1.1. 192.168. Berarti berapa? 1.1. 1.1. Oke, kita enter. Cek. Oke. Ini coba kita ping ke 192.168 ke gateway-nya ya. Harusnya bisa. Bisa ya. Kita coba ke gateway yang punya lain. 2.1. Mau. Ke gateway satunya lagi. Mau. Oke. Nah, gimana caranya kita bisa ping ke sini dan ke sini. Di sini kita coba sign lagi IP-nya. IP 192.168.2 titik berapa nih? 2 kali ya? 2/24. Gateway-nya jangan lupa. Gateway 192.168.2.1. 2.1. Oke, enter. Oke, apakah kita bisa ping ke tadi PCV1 ping 192.168, tadi IP-nya 15 kalau nggak salah ya. Nah, bisa. Oke, bisa ya. Secara logikal kan beda VLAN kan nggak bisa ngeping kan ya? Iya. Tapi ini bisa. Karena ada interVLAN. Oke, kita coba satu lagi di sini. Kita pastikan IP 192.168.3.3 deh. /24 gateway-nya 192.168.3.1. Oke, kita coba ping ke 192.168.1.5. Bisa. Kita ke 2.2. Bisa. Oke. Gimana? Dapat ya? Mau tanya bang. Yuk. Itu misalkan nih PC 1 IP-nya 192.168.1.1. Terus yang PC 2 192.168.1.1 juga gitu kayak sama. Cuman kan VLAN-nya beda. Itu tetap bisa ngeping ya bang? Nanti namanya kayaknya overlapping. Overlapping IP kan IP-nya sama. Oh. Ada istilahnya overlapping. Iya, tapi kan kalau di sub interface doang nggak bisa tuh berarti. Maksudnya ini gimana nih? VLAN-nya beda. Terus tapi metoknya mau sama gitu. Iya, VLAN-nya kan beda. IP-nya masih satu network gitu. IP-nya nggak bisa sama ya bang ya? Nggak bisa sama, cuman kalau misalkan satu network, ngapain buat VLAN? Mending aja satu network gitu. Oh, paham. Okay. Jadi sebenarnya sih interVLAN ini kayak apa ya? Nanti di router itu biasanya ada namanya kayak policy atau firewall. Jadi secara harfiah dia antar VLAN ini bisa saling terkoneksi. Cuman nanti si router ini bisa ngedefine, oh kalau misalkan VLAN ini tuh bisanya cuma ngakses ini. Kalau VLAN ini bisa cuma ngakses ke server ini. Nah, tujuannya sih buat itu sih, lebih ke situ. Jadi secara logik kan ngapain ya kalau misalkan kita bikin VLAN banyak-banyak tapi bisa kesambung gitu kan. Mending aja bikin semua jadi satu network gitu kan. Nah, cuma nanti kalau di router nanti bisa kita pakai access list atau apa, nanti bisa kita define. Misalkan si VLAN 100 ini cuma bisa
ngakses server apa, ini bisa ngakses server apa, itu bisa di-define di router. Gitu. Ada yang tanya lagi? Buat sub interface-nya itu bisa sampai berapa sih, Bang? Yang di router? Kayaknya banyak ya. Kayaknya bisa sampai ini sih. Kalau VLAN itu kan berapa? VLAN itu sampai kalau nggak salah 1000-an ya. Iya. Bisa juga sampai 1000-an. Tapi buat apa? Banyak. Biasanya juga jarang sih kayaknya pakai banyak sih kalau misalkan kayak kemarin tuh pertanyaannya siapa ya? Si siapa yang di Excel? Aris. Nah, itu Aris. Nah, itu sebenarnya pakainya kayak gini. Pakainya interVLAN. Jadi gimana ya? Jadi kalau di ISP itu biasanya setiap provider itu punya alokasi VLAN sendiri. Jadi misalkan Telkomsel dia udah punya patokan VLAN di kita tuh cuma 200 sampai 300. Nah, nanti si XL punya patokan VLAN-nya 300 sampai 400. Nah, itu yang bikin nanti saling terhubung. Jadi kalau misalkan sama-sama VLAN-nya sama nanti bentrok biasa sih udah ada kesepakatan kalau nggak salah. Nggak tahu kesepakatan, nggak tahu ketentuan masing-masing atau gimana. Jadi biasanya sepengalaman sih maksudnya yang pernah dengar. Jadi kalau si Telkomsel nih punya VLAN sekian, kalau si Excel tuh punya VLAN-nya sekian gitu. Jadi kita sebagai pihak ketiga, kalau misalkan mau konekin ke routernya si XL, kita tuh koneknya via VLAN segini gitu. Lebih ke situ sih. Jadi VLAN sebenarnya sangat penting ya kalau untuk di dunia perprovideran. Kayak gini nih, mungkin contoh kali ya. Kalau di connect kemana? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ada. Ada ya. Nah ini misalkan kita di sini di router ini di Juniper ya, bukan di Cisco. Kita show configuration. Nah nanti di sini nih mainnya kita. VLAN interface-nya 001. Nah cuma nanti unitnya nanti 120. Nah ini ya VLAN-nya itu. VLAN ID-nya 120. Gitu. Ini kalau ini unitnya 10 berarti VLAN ID-nya 10 atau sub interface-nya 10 gitu. Kalau secara default itu kan semuanya sebenarnya ada sub interface, cuma sub interface itu 0. Seperti ini nih. Unitnya 0. Ini artinya dia bukan VLAN, cuma secara default dia 0. Kalau di Juniper gitu. Kalau di Cisco juga harusnya sama sih. Oke. Berarti Aris gimana? Ada ini nggak pertanyaan atau progres dari kemarin dari magangnya? Kalau yang ini sih belum berlanjut, cuman besok mau itu Pak, mau nge-config ada masalah apa ya? Nge-reroute 3 VoIP gitu, Mas. Nah, ya biasanya untuk VLAN juga dia buat VoIP misahin VoIP tuh gimana nanti untuk routingannya. Dia masih pakai teknologi I1 gitu, saya lagi belajar sih teknologi I1. Nah, itu kayaknya I1 sama T1 kalau nggak salah ada. Itu beda-beda sih. Ya, belajar aja lah. Ya, Pak. Oke. Kalau untuk nanti nanti paling buatnya gini ya. Tadi kan satu VLAN, ini kita buatnya satu switch, ini kita buat 2 switch. Ke routernya satu aja. Untuk ini ya jangan lupa pokoknya bikin lengkap deh. Ada konfigurasinya kayak gimana, alokasi IP-nya kayak gimana, terus si topologinya kayak gimana, hasil ping-nya gimana. Hasil ping-nya kalau bisa misalkan ping
ping ke sesama ini bisa, tapi kalau ping ke yang lain bisa nggak gitu. Tapi kan kalau intervilan ini kan otomatis ke semuanya reply ya. Mungkin bisa dilampirin juga. Lampirkan seluruh konfigurasi, jangan lupa. Oh ya bang. Ya. Berarti kalau misalkan topologinya kayak gini nih bang. Berarti misalkan dari yang misalkan nih PC 4 ke PC 9 itu berarti bisa koneksi loh harusnya bang. Karena kan sebenarnya yang bisa koneksi kalau nggak ada router nih. Kalau nggak ada router kan yang bisa terkoneksi hanya VLAN yang sama kan ya. Nah, dengan adanya router ini jadi semua VLAN ini bisa saling terhubung semua. Gitu sih. Kayaknya kalau di internet provider itu penting banget sih kayaknya VLAN pakai interVLAN gini. Buat nanti ada namanya switch aggregation kalau nggak salah. Itu yang buat menghubungkan semua switch semua root apa link segala macam. Oke. Ada yang ditanyain nggak? Gampang lah ya ini. Cuma nambahin router doang. Tapi secara ini oke kan? Maksudnya nggak bingung nggak? Yang lain gimana nih? Nggak ada suaranya. Masih mencoba mencerna. Cernanya tuh gimana? Yang mana yang nggak paham? Ini Enggak, saya sempat miss aja di awal karena sinyalnya hilang-hilangan. Gimana? Pak, mau tanya Pak. Ya. Itu kan tadi kan mereka kan dari tiap-tiap VLAN kan bisa nge-link satu sama lain yang nge-ping. Nah, kan tadi kata Bapak kata Abang kata Mas. Ini kan bisa dibagi ya, maksudnya bisa di-define, bisa di itu. Nah, itu pembagiannya itu gimana, Bang? Dan itu kan bedanya. Nah, gimana ya? Kayak secara kalau kita bikin jaringan sendiri ya, itu bebas. Sebenarnya bebas kalau kita punya jaringan sendiri. Cuman nanti kalau misalkan sekelas provider, nah misalkan si provider ini udah punya VLAN sekian, otomatis biasanya jangan sampai bentrok aja sih dengan VLAN yang lain gitu. Intinya VLAN apa ya? Untuk ngebagi ngepartisi lah istilahnya. Ini tuh VLAN ini tuh inilah. Kalau ini bagian dia gitu. Cuman belum sampai tahap mengerti banget pembagian VLAN-nya, juga masih belum terlalu jauh taunya. Mungkin bisa ditanyakan ke yang pembimbing magang ya. Bang, nanti kita belajar yang access control nggak Bang? Access control? Ya, access control list VLAN itu yang tadi kayak misalkan VLAN ini aksesnya server ini gitu. Access list itu kayak firewall gitu sebenarnya, kayak whitelist segala macam. Untuk yang ini kayaknya kita enggak, karena kita ini juga ngejar, kita paling nanti adanya paling VPN sih yang ini. Yang terakhir tuh VPN kalau nggak salah. Kalau untuk sampai access list gitu nggak ada. Cuman kalau misalkan mau nyoba-nyoba atau mau belajar, boleh kita nanti diskusi. Kayak biasa aja. Waktu itu kita sempat nyobain mikrotik segala macam. Oke Bang, ditunggu Bang. Oke. Oh iya, untuk UTS kayaknya minggu depan deh. Maksudnya pertemuan selanjutnya nih kita UTS. Materinya sampai sini. Untuk harinya Bang? Buat ini lagi Bang. Kayaknya nanti mekanismenya, pokoknya kalian nanti install dulu segala macam, VPN sama remote desk-nya kalau nggak salah.
Nah, nanti kita udah buatin soalnya, kalian tinggal cloning atau apa, nanti kalian config sampai selesai. Gitu sih paling. Soalnya kalau troubleshoot, misalkan ini udah ada jaringan nih, terus di troubleshoot kayaknya rada takut lamaan ya. Mungkin kalau yang udah jago kan tinggal sedetik juga beres kan. Paling nanti ada 2 sih. Jadi kita ngeremote, kita mantau PC-nya atau mantau laptopnya, terus sama kameranya dinyalain. Kalau buat harinya, Pak? Harinya ini pokoknya next pertemuan kita UTS. Mungkin Kamis depan jam seginian lah. Jam 19.30 juga kayaknya. Kalau yang A itu kalau nggak salah Senin jam 8 atau jam 9. Senin besok. Ya, gitu lah. Ada yang ditanyain? Paling gitu iya. Ini nggak pada ngontrak bareng atau apa kan? Jadi ngerjainnya sendiri-sendiri kan? Kebetulan lagi enggak. Oke. Oke. Gimana? Ada yang ditanyain lagi? Atau mau sharing-sharing, nanya-nanya? Ya, gimana? UTS-nya berapa lama? Maksudnya dari jam berapa sih? UTS-nya kayak ini aja. Ini misalnya kita startnya 19.30. Terus kita kuliah kalau nggak salah 45 menit ya. Berarti habisnya itu 20-30 lah paling maksimal. Kalau yang kan saya event engine-nya kadang kalau bikin topologi, masukin note gitu kadang suka logout sendiri gitu Kak beberapa kali. Terus jadinya agak lama gitu. Itu gimana Kak nanti? Oke. Jadi ini lagi buat ini. Ini nih, sorry. Kita ada backup network. Kita selalu prepare. .my.id. Nanti apakah kalian sebagian ke if.telection, sebagian ke network.telection. Jadi kita ada 2. Ada ini juga sama ini. Nanti kayaknya sih untuk topologinya udah dibuatin, tinggal di-clone aja, di-cloning, habis itu tinggal nyalain, ngerjain. Kalau ada kendala-kendala nanti ya kita bisa lah. Paling gitu. Kalau yang backup ini Bang, akunnya itu sama atau gimana? Nah, akun ini nanti kan bukan cloning ya, jadi paling bikin baru lagi nanti. Ya, kalau misalnya kalian ada trouble ya kita juga maklumin karena ini ya terbatas lah. Tapi sebenarnya katanya prakteknya udah di kampus ya? Beberapa. Oh, beberapa. Telkom sama listrik sih sebenarnya. Yang paling itu. Cuman harus rapid dulu Bang. Oh gitu. Terus pada nggak mau? Kalau EC tuh nggak ini. EC nggak apa? Sebutannya. Sebutannya KPS. Yang nggak mau kampus. Kalau nggak salah. Ini BM KPS-nya, Bu Asri, sorry. Bu Asri. Kalau Telkom? Tahu. Pak Beni kalau nggak salah deh. Masih Pak Beni kayaknya sih Pak. Masih. Perasaan dulu tuh berapa ya? Dulu tuh Busri. Sekarang jadi Kajur. Ah serius? Beda, bukan Busri. Iya. LK. Kajur Bu Ida. Busri apa sih lupa ya? Tahu. Sri Mulyani kan Bang? Bukan. Ya. Ini yang lain ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada nanti kita stop ininya nih. Recordingnya kita stop. Kita sharing-sharing aja. Udah 20.36. Oke. Udah nih, nggak ada lagi. Ya udah deh. Nanti kalau ada tanya-tanya, silakan tanya aja langsung. Atau di grup, sangat diperbolehkan. Oke, untuk
hari ini mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang. Yuk. Terima kasih, Kak.